Wal'an nahnu fi hukmi al-mustasna bi ghairi wa siwa. Jadi istisna yang menggunakan ghair dan siwa. Kalau yang sebelumnya menggunakan apa tadi? Illa ya. Oke. Baik, mubasyaratan ini pengantar saja ya yang di atas ini ya. Nah, ini waqad tuhmalu. Nah, yang atas tadi mengenalkan tentang ghair ya. Tentang sekilas tentang ghair itu bagaimana ya. Nah, waqad tuhmalu ghair ala illa fa istasna biha kama yustasna bi illa. Jadi ghair itu bisa digunakan untuk istisna ya, bi makna illa. Itu ya. Kama humilat illa ala ghair fa wusifa biha wal mustasna biha majrur abadan bil idhafa ilaiha. Nah, perbedaannya dengan illa, mustasna ya, kata setelah ghair itu idhofah abadan ya, karena itu dia majrur ya. Ghairu aliyin lah, kata setelah ghair itu dia statusnya adalah mudhof ilaih ya, maka dia dibaca majrur ya. Nah, yang berubah yang ininya, apakah ghairu, ghairu, ghairi ya, itu. Waqad tuhmalu siwa ala illa kama humilat ghair li'anha bima'naha. Siwa juga sama dengan ghair ya. Nah, penggunaannya contoh ja'al qaumu ghaira khalidin bin nasbi li'anal kalam tam ujab. Jadi ini sama dengan illa ketentuannya, hanya saja yang berubah adalah ghairnya. Kalau setelah ghair dia majrur karena mudhof ilaih. Nah, yang berubah adalah ghairnya. Nah, ini mengikuti ketentuan illa. Kama arafna anna al-mustasna bi illa, nah, itu mansub idza kana al-kalam tam mujab. Kalau kalamnya tam positif, tam itu apa? Lengkap gitu ya, sempurna, mujab positif, maka dia dibaca nasab kan, sehingga ghairnya ya, ghairnya ini yang dibaca nasab. Ja'al qaumu ghaira khalidin. Kalau ininya mustasnanya ya tetap selalu majrur karena mudhof ilaih. Nah, yang berubah yang ininya. Kemudian ketika nafi gitu ya, maja'a ghaira khalidin ahadun. Nah, ini bukan nafi ya, tetapi nakiroh ya. Kan syarat dari mustasna minhu kan harus ma'rifat. Nah, apabila nakiro seperti ini, maka ya, dia ditaruh di belakang gitu ya. Dan ini kemudian harus nasab meskipun dia nafi. Kan pilihannya nafi itu ada yang nasab, ada yang pulih badal ya. Nah, kalau ini karena mustasna minhunya itu adalah nakiroh, maka urutannya ya mustasna minhunya di belakang. Nah, konsekuensinya harus dibaca nasab. Maja'a ghairu khalidin ahadun. Ya. Wa in kana kalam manfiyan. Nah, ini mengikuti yang illa ketika nafi ya. Oh, ini bukan. Wa in kana kalam manfiyan, meskipun. Nah, meskipun ya, bukan apabila. Meskipun kalamnya nafi, tetapi karena mustasna minhunya itu di belakang ya, didahului oleh mustasna, maka dia harus dibaca nasab. Nah, oke. Contoh yang lain yang harus nasab adalah apabila munqati ya. Mustasnanya munqati, maka dia harus dibaca nasab.
ma iktaraqad dar ghairal kutubi. Ya. Ini. Wa in kana kalam, meskipun kalamnya manfi, tapi gitu ya. Dan tidak ditaruh belakang mustasna minhunya ya. Adarnya tetap di depan. Ya, kalau ini tadi kan mustasna minhu di belakang. Kenapa? Karena nakirah. Lah ini dia ma'rifat, ya. Dia bisa di depan. Tetapi karena ini mustasnanya istisnanya munqati, ya kan? Adar dengan kutub kan tidak satu bagian ya. Kecuali kalau yang diganti dengan atap, tembok, tiang gitu baru bisa ya, baru satu bagian gitu ya. Nah, karena ini munqati maka harus dibaca ghaira nasab ya. Itu munqati. Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya adalah majal qaumu ghairu khalidin. Ini dibaca ghairu birraf'i ala anha badal ya. Nah, kalau nafi ya dan semuanya memenuhi syarat itu adalah ininya mustasna minhunya ma'rifat gitu ya. Maka apabila kalamnya itu nafi, dia kan boleh nasab, boleh rofa. Nah, ini contoh yang rofa. Birraf'i majal qaumu ghairu khalid. Sebenarnya bukan rofa, tapi sebagai badal ya, badal. Karena ini rofa, maka ini rofa ya. Karena dia badal. Atau memang beramal ya, nasab, sehingga majal qaumu ghairu khalidin bin nasbi al-istisna ya. Tuh. Ini ada contoh dalam firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin apa ini? Ghairu ulil darari wal mujahidin fi sabilillah wa anfusihim. Ya, ghair birraf'i. Kenapa? Ya, fi hadzal misal fi qaulillahi ta'ala yastawil qa'iduna minal mu'minina, ini ada beberapa variasi bacaan ya kalau menurut keterangan di sini. Quri'a ghair birraf'i, ghairu ya. Kenapa sifatan? Karena dia menjadi sifat. Jadi al-qa'idun. Al-qa'idun ini kan rafa, sehingga ini dibaca rafa. Limadha sifat dari sini. Ya, yang gitu ya. Nah, atau naqra bil jarri. Ya. Kenapa? Boleh dibaca jar sifatan lil mukminin karena menjadi sifat dari kata mukminin. Yang ini adalah jar majrur. Atau bin nasbi dibaca nasab ghaira ulid darari. Limadha alal istisna, karena dia bisa menjadi istisna. Nah, jadi ini bisa bervariasi sesuai dengan kita mengikuti mana yang kita pilih ya. Kita mengetahui dasarnya pakai rofa, pakai nasab, pakai jar ya. Itu bisa. Tinggal kita kemana mengarahkan kata ghair ini gitu ya. Nah, jadi intinya di sini yang pertama adalah kama qultu anifan, yakni ghair mislu illa, seperti illa. Kalau ini adalah nafi gitu ya. Ya, kalamnya nafi maka dia boleh nasab, boleh badal kan gitu. Nah, ini birrafi badal, bin nasbi istisna. Oke. Kemudian berikutnya wa taqulu ma jaa ghairu khalidin birrafi. Ma ra'aitu ghairu khalidin bin nasbi, maratu bi ghairu khalidin bi jarri. Nah, ini adalah contoh di mana posisi ghair ini hukumnya, i'rabnya hasba al-amil, hasbal awamil, sesuai amilnya yang dibutuhkan. Ya, sama dengan ketika menggunakan ilah, kalau dia kalamnya itu nakis ya, belum lengkap, maka kata setelah ilah itu dibaca sesuai dengan kebutuhan amilnya. Nah, ini juga sama ya. Ja'a ini belum memiliki fa'il ya, ini fi'il belum memiliki fa'il, maka ghairu menjadi fa'ilnya sehingga dibaca ghairu. Ma ja'a ora teko sapa ghairu khalidin selain Khalid ya.
Karena ja'a ini membutuhkan fa'il sehingga ini diposisikan sebagai fa'il. Nah, kalamnya ini belum tam, ya. Ma ra'aitu ghairu Khalidin. Ini juga bin nasbi. Kenapa? Ghairu ini dibaca maf'ul bi. Ya, ra'aitu membutuhkan maf'ul li'annaha maf'ul bi. Jadi dibaca ghairu karena maf'ul bi nasab. Maratu bi ghairi Khalidin bil jarri karena ada huruf jar di sini, ya. Ini yang disebut dengan hasbal awam, sesuai dengan amilnya. Kenapa? Karena kalamnya belum tam, ya. Kemudian tadi disebutkan di sini ya, siwa sama satunya nanti apa ya? Jadi itu sama ya dengan ghair ya. Nah, jadi ini selain ghair ada siwa juga yang statusnya dia sama dengan ghair ya hukumnya. Wa'lam annahu yajuzu fi siwa, ini penjelasan ya. Jadi kalau menggunakan siwa juga sama ya. Bedanya kalau siwa ini kan muqaddar ya, selalu dibaca siwa meskipun rofa ya siwa, enggak bisa siwayu atau siwaya atau siwayi gitu, enggak bisa ya. Ya, sehingga dia selamanya dibaca siwa, hanya dia i'rabnya muqaddaroh. I'rabnya muqaddar gitu ya, takdiron. Karena apa? Ini ada huruf ilat ya. Nah, siwa ini bisa dibaca siwa, bikasrin, suwa, bidomisin, sawa, bifathisin. Ya, jadi bisa siwa, bisa suwa, bisa sawa. Oke. Kemudian berikutnya adalah khola ada hasya. Mustasna menggunakan khola ada hasya. Ya, khola ada hasya ini af'alun madiyah. Termasuk fi'il madi ya, dominat makna illa al-istisna'iyah yang dia memiliki makna illa. Ya, maka dia boleh digunakan untuk membuat al-istisna. Ya. Wa hukmul mustasna biha jawazun. Ya, mustasnanya ya, kata setelah siwa itu boleh dibaca nasab, boleh jar. Ya, dibaca nasab ala annaha af'alun madiyah. Dibaca nasab ya, dibaca nasab mustasnanya setelah siwa, setelah suwa, setelah khola, setelah ada ya, itu dibaca nasab ya, karena khola ada hasya ini difungsikan sebagai fi'il madi. Dan setelahnya itu dianggap sebagai maf'ul bih, sehingga ja'al qaumu khola aliyan. Nah, jadi ini dibaca apa? Nasab difungsikan sebagai maf'ul bih dari khola yang difungsikan sebagai fi'il madi. Sehingga ini nasab karena fi'il butuh maf'ul bih di sini, ya. Failnya mana? Ya kembali ke sini al-qaumu ini gitu. Atau dibaca jar boleh, ala anha ahrufi jarrin. Syabihatun ya. Bisa itu. Jadi ini bisa juga setelah khola dibaca aliyin dengan memfungsikan khola seperti huruf jar. Nah, gitu. Ya. Jadi ada apa? Ada dua. Dia bisa berfungsi sebagai fi'il madhi sehingga setelahnya dibaca sebagai maf'ul bih nasab, atau dia berfungsi sebagai huruf jar sehingga setelahnya dibaca majrur ya, dibaca jar. Wa nasbu bi khola wa ada katsirun. Nah, memfungsikan khola ada ya sebagai fi'il itu seringkali digunakan. Tetapi memfungsikan khola ada sebagai huruf jar itu jarang. Sedangkan untuk hasya difungsikan sebagai huruf jar itu seringkali. Sedangkan untuk memfungsikan hasya sebagai fi'il ya, fi'il madhi itu jarang, qalil ya. Gitu. Nah, ada tambahan catatan fa idza jararta bihinna kan sumba'dahuna majruran lafdzon mansuban mahalan. Apabila memfungsikan sebagai huruf jar, maka dia jar dibaca jar secara lafaz. Tetapi secara mahal dia adalah mansub alal istisna gitu ya. Fa
ilat af'alan lah, kalau dia difungsikan sebagai fi'il, kana fa'iluha dhamiran mustatiran ya'udha ila atau al mustasnam. Nah, ini yang tadi ya, fa'ilnya. Ya, jadi ja'al qaumu khola aliyan, khola aliyan. Nah, kalau ini sebagai fi'il maka ini dibaca nasab ya, maf'ul bih. Lah ini fi'il ada dhamir yang kembali ke sini. Ya. Nah, karena ini juga bisa berfungsi seperti huruf ya, huruf jar, maka wal tuzima ifraduhu wa tadhkiruhu. Dia bentuknya mufrad dan mudzakkar. Jadi khola itu ya. Ada gitu, tidak perlu kalau perempuan misalnya kholat gitu. Atau kalau dijamakkan menjadi kholau enggak ya. Karena dia ada apa fungsi huruf juga ya, huruf jar itu ya. Dan li'annaha qad tadammanat makna illa juga, karena dia juga mengandung makna illa juga ya. Sehingga fa asbahatha, maka dia menyerupai illa itu fil jumudi wa adam tasarruf al istisna biha. Jadi illa kan tunggal bentuknya, meskipun mustasna minhunya mufrad, mudzakkar, muannas, jamak, tetap illa kan gitu. Sehingga ini selamanya menggunakan bentuk khola, ada, tidak kholat atau adat atau kholau enggak gitu ya. Nah, ada juga wa minal ulama menja'alha af'alan la fa'ilalaha wa la maf'ula. Ada juga yang memahami khola ada tadi itu menjadikan dia memang fi'il, tetapi tidak perlu harus dihadirkan fa'il, ditafsirkan ada fa'ilnya ya, atau juga maf'ulnya. Kenapa? Li'annaha mahmulatun ala makna illa ya, karena dia memang sama dengan illa, memiliki makna illa ya. Fahiya waqi'atun mawqi'al harfi, dan dia menempati posisi sebagai huruf gitu ya. Wal harfu la yahtu ila syai' min dzalik, dan huruf tidak perlu fa'il, tidak perlu maf'ul begitu ya. Gitu. Nah, wal haqqu alladzi tartahu ilaihi an-nafsu an tuj'alaha ja'adwat khala ada hasya fi halatin nasbiha ma ba'daha imma af'alan la fa'ila laha wala maf'ul ya. Jadi yang mungkin bisa dilakukan atau digunakan adalah menjadikan khola ada hasya itu kalau dia sebagai fi'il ya, dia tidak perlu ditafsir, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya begitu ya. Li'annaha waqi'atun mawqi'al harfi ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ada juga mustasna menggunakan laisa, juga menggunakan la yakunu. Nah, jadi laisa dan la yakunu itu kadang memiliki makna illa al-istisnaiyah ya. Maka bisa dipakai ya. Wal mustasna ba'dahuma wajibun nasbi. Nah, kata setelah laisa atau la yakunu, ya mustasnanya itu dia harus nasab. Kenapa? Karena dia khobarnya laisa, khobarnya yakunu, sehingga dia akan dibaca nasab. Khobarnya laisa kan nasab ya, khobarnya kana juga nasab. Ja'al qaumu laisa khalidan. Jadi ini nasab sebagai khobarnya laisa. Isimnya laisa mana? Ya, ini dhamir kembali ke kaum ini. Ya. Ja'al qaumu la yakunu khalidan. Nah, ini juga bisa. Nah, ini dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana. Ya. Wal makna ja'u illa khalidan. Ja'al qaumu laisa khalidan itu sama dengan ja'u yakni al qaum
illa khalidan. Ya. Ada juga yang masuk kategori syibhul istisna, mirip serupa dengan istisna. Itu menggunakan la siyama atau baida. La siyama kalimatun murakkabatun min siyya bermakna mithli, seperti walalan an-nafiyal jinsi. Ya, jadi dari kata la dan siyya. Tusta'malu tajhihi ma ba'daha ala ma qabla. Digunakan untuk mengunggulkan kata setelahnya dibandingkan dengan kata sebelumnya. Izdahada at-talamidhu wala siyama Khalidin. Murid-murid sungguh-sungguh, ya, apalagi terutama terutama Khalid. Ya. Jadi dia litarjihi ma ba'daha, mengunggulkan, melebihkan ini, ya, dibandingkan sebelumnya ini. Ya. Faqad rajjahta ijtihada Khalidin ala ghairihi. Wal mustasna biha. Nah, mustasna dengan menggunakan apa tadi? La siyama atau baida, ya. La siyama, ya, khususnya itu in kana nakiratan jaza jarruhu wa rafu nasab. Apabila nakirah, ya, maka boleh jar rafa nasab. Kullu musaidin yuhabbu wala siyama tilmidin. Ini kan nakirah. Dia boleh dibaca jar rafa la siyama tilmidin. La siyama tilmidan mislika. Ya, wajarruhu aula wa aktsar wa asyad. Banyak atau pada lazimnya digunakan apa? Jar, ya. Ini kan mustasna biha ma'rifah jaza jarruhu. Apabila mustasnanya itu ma'rifat, contohnya najahat talamidu wala siyama Khalil. Khalil ini kan nama orang, dia kan isim alam, berarti dia ma'rifat. Ya. Jaza jarruhu. Ya. Wa huwa al-aula wa jaza rafu. Jadi boleh jar, boleh rafa, tapi yang lebih baik dibaca jar, ya. La siyama Khalilin. Nah, boleh Khalilun, tapi yang lebih utama Khalilin. Dan tidak boleh nasab. La juzu nasbuhu li'anna syartut tamyiz nakiratan. Nah, karena dia diumumkan seperti tamyiz, gitu ya. Dan tamyiz itu tidak syaratnya adalah nakirah. Maksudnya Khalil ini kan ma'rifat, gitu ya. Waqad tusta'malu la siyama bima'na khususan fayu'tabadaha bihali mufradatin uhibbul mutala'ah wala siyama munfaridan. Saya menyukai mutala'ah wala siyama munfaridan, khususnya terutama munfaridan sendirian. Ya, ini yang menggunakan satu kata, ya. Tuh, bisa juga jumlah uhibbuha wala siyama wa ana munfarid. Ya, saya menyukainya apalagi atau terutama saya sendiri, ya. Itu, ya. Wa amma baida fa huwa ismu mulazimun linasbi ala istisna wa la yakun al istisna munqati. Nah, baida ini digunakan untuk istisna munqati, ya. Wa huwa yalzamul idafa al masdar al muawwal bi anna allati tasbu aswad fa khabar, ya. Innahu lakathirul mal baida annahu bakhilun. Ya, jadi dia diidhofahkan gini, ya, mudhaf ilaih, ya. Yalzamu al-idhafah ila masdar al-muawwal, masdar muawwal. Jadi yang ditakwil masdar, ya. Bi anna allati tansibul isma wa tarfa'ul khabar, kurang ayat. Di baida annahu, lah di sini gandengannya, ya, harus ini. Dan la yakunu illa fi istisna munqati, ya. Oke, saya kira itu, ya, yang terkait dengan istisna, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan, ya. Wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.